Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah setrika seperti ini yang mereknya adalah Philips dan katanya nggak hidup sama sekali. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, ada baiknya kalau kita ngedapatin servisan seperti ini, kita cek dulu dia korslet apa enggak gitu. Kalau dia korslet, jangan pernah kita colokin ke arus listrik 220 volt, karena kita tahu sendiri nanti MCB rumah kita bakal jeglek atau ngetrip. Jadi yang paling baik adalah mengukur dulu menggunakan avometer digital seperti ini. Kita arahkan ke continuity, habis itu kita tes avometer digitalnya bunyi apa enggak gitu. Kalau misalnya di avometer digital kita tuh ada buzzernya kayak gitu, kalau bunyi tit berarti itu paling enak buat ngukur. Nah habis itu kita tinggal ambil aja colokan dari setrikanya. Kita lihat angka yang di avometer digital muncul berapa. Kalau misalnya 1 seperti itu berarti nggak nyambung sama sekali. Sambil kita hidupin setrikanya gitu, kita putar ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kalau misalnya nggak ada perubahan angka di avometer digital, berarti arus listrik memang nggak bisa masuk ke dalam setrika ini, dan setrika ini nggak korslet, yang akhirnya kita boleh ngecolokin setrika ini ke arus listrik 220 volt. Kita ambil stop kontak, terus kita colokin, kita hidupin dengan memutar ke kanan. Lampunya nggak hidup sama sekali, artinya memang bener arus listrik nggak bisa masuk ke sini. Kalau gitu ayo langsung kita betulin. Ambil obeng dan langsung kita buka skrup yang ada di belakang sini. Tapi sayangnya skrup yang ada di sini adalah skrup bintang, jadi kita harus membukanya dengan obeng bintang. Mata obeng yang biasa digunakan untuk membuka HP kayak gitu. Kita buka pelan-pelan seperti ini, ada 2 buah. Habis itu kita coba cari celah di mana supaya kita bisa paling mudah membuka cover plastiknya. Biasanya dari bagian bawah sini, dari skrup yang tadi kita buka. Kita congkel pelan-pelan seperti ini. Kalau perlu kita menggunakan obeng 2 buah atau 3 buah. Habis itu kalau misalnya yang merah udah selesai, kita lanjutkan dengan membuka bagian yang lain. Seperti membuka bagian potensio ini untuk mengatur panas atau mengatur suhunya. Yang namanya setrika itu kan paling gampang rusak tuh di kabel gitu. Jadi langsung aja coba kita cek dulu kabelnya sebelum kita membuka bagian yang lain lagi. Kabelnya ini dari ujung ke ujung itu nyambung apa enggak gitu loh. Kalian pasti tahu gimana cara menggunakan avometer digital ataupun analog. Jadi kalau misalnya kita menemukan kabelnya putus, berarti ya kabelnya minta diganti dengan kabel yang baru. Berikutnya ada satu buah skrup yang terletak di bagian depan atas ini. Ini harus kita buka dulu. Dan coba aja langsung kita tarik, bisa nggak kebuka dia. Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada skrup lain yang harus juga dibuka. Bisa jadi skrup yang tersembunyi itu ada di balik potensio atau tombol atau putaran pengatur suhu ini gitu. Jadi ini harus kita lepas dulu. Cara ngelepasnya, kita masukin obeng, kita congkel pelan-pelan, jangan keras-keras. Dan hati-hati karena bisa aja dia patah, dan kalau patah ya kerepotan nanti kita menggantinya gitu. Tuh kan udah kebuka, beres deh. Ingat, ini ada sebuah benda penghubung antara switch yang diputer tadi sama bagian dalam dari elemennya. Kalau ini hilang repot, jadi harus kita simpen baik-baik. Ternyata benar, memang ada skrup tersembunyi di balik saklar itu gitu. Ada 2 buah, kiri dan kanan. Ini harus kita buka dulu. Moga aja dengan membuka 2 buah skrup ini langsung bisa kita tarik cover atau handle dari setrika ini. Kayaknya sih langsung bisa ditarik. Tuh kan beneran. Terus ada 1 buah skrup lagi yang harus kita buka di sini. Skrupnya lumayan agak susah ngebukanya ya, karena memang skrup ini sekali dipasang nggak pernah dibuka kecuali masuk ke bengkel seperti masuk ke bengkel saya ini guys.
Di belakang bawah ada juga yang harus kita buka, yaitu kabel 3 buah yang masuk ke elemen. Yang satu lagi adalah kabel ground yang warnanya hijau kuning. Tiga-tiganya kita lepas dulu dari terminalnya supaya kita lebih mudah untuk ngutak-ngatiknya. Soalnya kalau nggak kita buka dulu repot, nanti nggak bisa kita tarik seperti ini. Ada sebuah skrup lagi di bagian belakang sini yang harus kita buka supaya kita bisa narik cover dari elemen bagian atas yang mengkilap ini. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah sebuah avometer digital untuk ngetes bagian mana yang dites. Yang dites adalah thermal fuse. Tapi sebelum itu kita coba saklarnya. Ternyata saklarnya normal, bunyi klik, dan biasanya kalau udah bunyi klik itu saklarnya masih bagus. Ini dia thermal fuse. Thermal fuse dibungkus sama sebuah selang, dan kita harus cari tahu dulu ujung dari thermal fuse-nya itu mana aja. Cari aja, gampang banget. Kalau perlu thermal fuse-nya kita lepas dulu supaya kita lebih jelas, lebih detail untuk mengukur thermal fuse-nya itu rusak apa enggak. Kejadian seperti ini untuk setrika yang enggak hidup sama sekali, salah satunya terjadi karena thermal fuse-nya memang putus gitu. Jadi sasaran kita ya harus ngebongkar sampai bagian dalam sampai kita bisa menemukan thermal fuse. Skrup pengunci thermal fuse ini waktu saya buka tuh susahnya minta ampun gitu. Jadi semacam dol dan dia gigit gitu. Harusnya kan kalau dibuka itu sebelah kiri gitu, tapi dia diputar ke sebelah kiri dia malah kuat. Diputar ke sebelah kanan juga tambah kuat juga gitu. Akhirnya ya saya ambil obeng, saya congkel sedikit sampai akhirnya saya bisa mengeluarkan thermal fuse ini dari tempatnya. Langsung aja kita tes thermal fuse-nya, dan saya nggak ngedapati thermal fuse ini nyambung. Thermal fuse ini putus. Kalau kita mau lebih jelas, kita bisa buka aja thermal fuse-nya, kita tarik seluruh kabelnya, dan kita buka selongsong thermal fuse ini yang terbuat dari semacam selang transparan seperti ini. Kita tarik ke bagian yang kira-kira bisa mengeluarkan thermal fuse ini dari dalamnya, kayak gini. Tuh, buka kan. Cek thermal fuse-nya dari tempat yang paling dekat seperti ini. Tuh, nggak bunyi kan buzzer di avometer digitalnya. Kalau gitu thermal fuse ini boleh kita putusin di bagian sini, deket banget sama thermal fuse-nya. Kita perhatikan dari dekat, thermal fuse ini bertuliskan 240 derajat Celcius. Saya nggak ngelihat ada nilai ampere di sini. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa ngelihat berapa derajat thermal fuse. Akhirnya saya beliin thermal fuse yang baru, ukurannya adalah 240 derajat Celcius. Kalau yang di toko itu ada ukuran ampernya gitu, sama ukuran voltasenya. Langsung aja kita sambung seperti ini menyambungnya. Kalau bisa sih kita jepit pakai klip yang asli, tapi kalau misalnya susah ngebukanya kita bisa gulung seperti ini. Yang penting rapet. Harus rapet ya, soalnya kalau enggak nanti dia bakal memuai karena di dalamnya kan panas banget. Habis itu kita tinggal rakit semua casing-casing yang harus dirakit seperti kayak mana kita ngebukanya tadi. Sekarang kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalain. Hidup kan? Dan udah mulai hangat, dan setrika ini udah sembuh total. Tinggal dipakai aja. Kalau kita kecilin maksimal, dia mati. Kita gedein, hidup. Kita kecilin maksimal, mati. Kayak gitu cara benerin
setrika Philips dengan tipe keramik seperti ini. Terima kasih dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.